Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa podcast Radiomu Jogja, pendengar Radiomu Jogja, Kak Juma di kesempatan podcast kali ini punya tamu spesial Bu Nina Salamah dari tim Halal Center UAD Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kita melanjutkan bahasan topik podcast sebelumnya yaitu terkait kosmetik halal. Nah, kali ini Kak Juma akan menanyakan poin selanjutnya yaitu ke Bu Nina. Insya Allah siap ya Bu Nina ya? Insya Allah. Apa saja kandungan yang haram atau subhat dalam kosmetik menurut MUI, Bu Nina? Monggo. Iya. Saya membaca beberapa fatwa MUI terkait beberapa bahan yang itu dikategorikan sebagai haram untuk dimasukkan ke dalam suatu produk, itu yaitu bahan-bahan yang mengandung unsur babi dan anjing. Kemudian bahan-bahan yang mengandung unsur hewan buas, gitu nggih. Kemudian bahan-bahan yang mengandung unsur dari tubuh manusia, itu juga termasuk. Kemudian darah, bangkai, kemudian hewan halal tetapi penyembelihannya tidak dilakukan secara syar'i, itu juga termasuk. Terus satu lagi yang sering ada di dalam produk kosmetik ya, itu adalah alkohol. Nah itu, jadi tapi ada beberapa yang saya baca ya dari fatwa MUI ketika kadar tertentu dengan kadar tertentu, misalnya kayak obat gitu ya, itu kalau kadarnya masih di bawah 2% itu masih bisa masuk kategori halal gitu. Tapi ketika kadar sudah di atas 2%, nah itu yang tidak diperkenankan gitu. Nah kosmetika pun bisa jadi mengacu ke obat seperti itu terkait kandungan alkohol di dalamnya. Selain tadi yang sebutkan ada babi, anjing dan sebagainya, ada nggak unsur lain yang mengindikasikan produk di kosmetik itu tidak halal? Jadi begini, ada beberapa bahan itu yang berasal dari hewan. Contohnya? Nah, itu contohnya misalnya kayak plasenta, kayak gitu ya. Terus kemudian gliserin gitu ya. Plasenta biasanya ada di lipstik, kayak pelembab, kayak gitu. Kalau gliserin itu biasanya ada pada sabun mandi seperti itu, Kemudian sunscreen pada masker wajah itu gliserin itu biasa dipakai. Terus kemudian kolagen itu untuk pelembab kayak gitu ya. Nah, itu laktik asid itu pada krim wajah. Kemudian hormon. Nah, itu biasanya bahan-bahan itu adalah berasal dari hewan. Nah, makanya karena berasal dari hewan itu harus benar-benar dipastikan nih hewan apa gitu. Bahan-bahan tersebut berasal dari hewan yang mana tadi. Nggak boleh dari yang disebutkan pertama tadi gitu. Walaupun ada namanya vitamin, juga ada vitamin yang tidak halal juga ya. Ada juga, karena seperti ada tadi disebutkan Bu Nina, ditemukan pada produk perawatan kulit dan rambut tadi ya. Itu ada beberapa vitamin yang memang dari produk hewan seperti itu. Oke. Kemudian gini Bu Nina, bagaimana tips memilih kosmetik yang halal? Nah, jadi kalau tipsnya ya tentunya pertama kita harus lihat sertifikasinya. Nah, tapi untuk sertifikasi halal itu juga sebenarnya harus dipastikan juga di webnya LP POM gitu ya. Itu benar-benar memang sertifikasi halal dari LP POM atau tidak, seperti itu. Terus kemudian yang kedua dilihat kode BPOM-nya itu legal atau tidak. Jadi sebenarnya kalau dia sertifikasi halal benar berarti kode BPOM-nya biasanya legal. Kemudian ada langkah-langkah pemakaiannya. Jadi kan ada kosmetika sakarmu pakainya seperti apa, nah itu nggak bisa kita gunakan. Itu kan bisa berbahaya karena kosmetika kan juga ada batasannya. Misalnya dia nggak boleh digunakan lebih dari 2 kali dalam sehari misalnya, gitu ya. Dan tidak boleh misalnya mengenai daerah mata, tidak boleh masuk ke daerah mulut. Nah itu langkah-langkah pemakaian seperti itu harusnya ada pada kosmetika yang aman. Terus kemudian waktu kadaluarsanya. Nah bisa jadi kosmetik itu sebenarnya aman, halal dan baik, toyib gitu. Cuman karena dia sudah kadaluarsa, ada beberapa komponen itu yang kemudian menjadi rusak gitu. Nah, karena waktu tadi. Karena waktu yang kemudian itu menjadi bahaya gitu. Jadi sebenarnya aman jadi berbahaya karena dia bereaksi menjadi senyawa lain yang itu tidak aman begitu. Nah, itu yang bagus harus diperhatikan. Dan tentunya pasti produsennya terdaftar. Kalau dia daftar di BPOM kan tentunya pasti produsennya terdaftar. Itu pemirsa podcast, beberapa hal terkait kosmetik halal sudah disampaikan Bu Nina. Kemudian ini Bu Nina, bagaimana penggunaan bulu
atau rambutan atau tanduk rambut ya atau tanduk dari hewan halal yang tidak disembelih secara syar'i untuk kosmetik, monggo Bu. Ternyata kalau untuk pemakaian luar gitu ya, jadi nggak dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi misalnya kayak bulu rambut yang digunakan untuk sikat atau sapot gitu ya, pada saat kita menggunakan kosmetika itu ternyata masih boleh digunakan. Meskipun dia tidak disembelih secara syar'i, kan tetapi gitu ya. hanya digunakan bolehnya hanya untuk pemakaian luar saja. Dan tidak boleh konsumsi begitu. Nah, kalau dikonsumsi itu menjadi haram. Begitu. Karena penyembelihannya memang tidak secara syar'i. Itu fatwa MUI-nya seperti itu yang saya baca. Bulu ya. Nah, sekarang gini Bu Nina, bagaimana dengan tato dan potong rambutnya? Ini temannya Kak Indra banyak suka tato soalnya. Masih muda gitu loh. Monggo Bu Nina. Jadi kalau tato, potong rambut itu kalau itu kemudian merubah kulit, merubah badan, itu sebenarnya kan tidak diperkenankan nggih. Apalagi atau kalau potong rambut itu menyerupai dari laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki, itu kan sebenarnya kalau menurut hadis kan tidak diperkenankan seperti itu. Jadi ya tergantung potong rambutnya seperti apa. Kalau potong rambutnya perempuan masih menyerupai perempuan ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau potong rambutnya perempuan kemudian menyerupai laki-laki, nah itu tidak diperkenankan seperti itu. Kemudian ini, bagaimana hukum menyemir rambut? Nah, saya kan sudah rambutnya sebagian putih. Nah, boleh nggak nyemir rambut? Kalau toh boleh, warna apa yang dibolehkan? Katakanlah boleh. Monggo, Bu Nina. Jadi kalau menurut fatwa MUI yang saya baca itu hukum menyemir rambut sebenarnya mubah. Jadi boleh kan ya? Mubah itu kan berarti boleh, boleh sebenarnya. Cuman kemudian Rasulullah di situ mengatakan bahwa disarankan untuk tidak yang ke arah hitam. Atau mendekati hitam. Kenapa? Karena itu jadi seperti unsur menipu gitu. Kayak ada unsur menipu begitu. Itu yang kemudian menjadi tidak diperkenankan. Kak Juma rambutnya putih jadi hitam gitu ya. Dikiranya masih muda gitu ya. Itu yang kemudian menjadi tidak diperkenankan dari nyemir rambut itu karena itu. Tapi sebenarnya dari hukumnya sebenarnya mubah gitu. Jadi kalau warna lain gitu yang tidak kemudian menipu gitu nggak apa-apa. Nyemir rambut ya, mubah ya. Kalau manggil Kak juga bukan nipu ya nih. Cuma biar dekat dengan pemirsa podcast saja nih. Iya betul. Nah kemudian ini Bu Nina, bagaimana penggunaan tadi yang sudah disebutkan plasenta hewan yang seringkali dijadikan bahan pembuatan kosmetik dan obat digunakan di luar tubuh, misalnya parfum, krim wajah, salep, itu gimana penjelasannya? Jadi sebenarnya kalau plasenta itu kalau dia berasal dari plasenta pasti berasal dari hewan atau manusia, itu pasti. Gak mungkin plasenta dari bahan herbal, itu nggak ada. Karena plasenta kan ada di itu ya dekat ari-ari itu kan ya. Nah, jadi sebenarnya ketika dia berasal dari bahan yang dari hewan yang halal, kemudian disembelihnya secara syar'i, maka dia mubah sebenarnya bahan plasenta itu nggak masalah. Gitu. Tapi yang kemarin sempat ditarik produknya itu gara-gara plasentanya kan dari manusia. Nah begitu, itu kan haram Nah kalau dari unsur manusia itu kan haram. Atau berasal dari bangkai hewan halal. Hewannya halal tapi dia berasal dari bangkai. Ari-arinya hewannya sudah jadi bangkai, ari-arinya diambil. Nah itu jadi haram gitu. Nah itu. Apalagi kalau dari hewan yang jelas-jelas haram, benar-benar nggak boleh. Seperti itu. Closing statement Bu Nina sebelum diakhiri, monggo. Apa yang bisa disampaikan ke pemirsa podcast pendengar radiomu terkait kosmetik halal, monggo Bu Nina. Jadi saya menyarankan kepada para muslimah gitu ya, dalam memilih kosmetika itu memang harus hati-hati begitu ya. Jadi utamakan pemilihan kosmetika yang memang benar-benar memiliki sertifikasi halal, itu benar-benar lebih aman. Kemudian yang kedua membuat kita juga menjadi lebih tenang, begitu. Jadi jangan karena kan kadang-kadang kita perempuan itu suka nyoba-nyoba gitu ya, nyoba-nyoba, ada kosmetik baru nih gitu kan. Nah itu harus hati-hati karena ada beberapa kosmetik yang
banyak mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Nah, kita maunya coba-coba ternyata malah rusak kulitnya. Nah, itu yang jadi perhatian kita bersama. Makanya kenapa ketika dalam memilih kosmetika itu usahakan yang bersertifikasi halal, karena pada saat pengecekan sertifikasi halal itu otomatis komponen bahan-bahan di dalamnya tidak hanya tidak mengandung bahan yang haram saja, tetapi juga aman untuk kulit, untuk tubuh seperti itu, rambut dan sebagainya. Mungkin itu saja. Ya, demikian pemirsa podcast radiomu, penjelasan panjang lebar dari Bu Nina Salamah dari tim Halal Center UAD terkait kosmetik halal. Terima kasih atas perhatiannya. Kak Juma undur diri bersama Bu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.